Halo guys, kembali lagi ke channelnya Dimas Psikologi. Hari ini kita akan bikin judul kenapa orang bisa stres di dunia pekerjaan dan juga lingkungannya. Stres itu bermacam-macam. Dari pertamanya dari tekanan kerja dia, dari tekanan kerja dia, dari lingkungan, dari beban keluarga dia. Pertamanya stres itu bisa kita lihat dari faktor ekonomi orang tuanya. Misalnya orang tuanya tuh miskin, kan? Dia mau hidup mewah, menengok kawan-kawan. Teman aku kok bisa mewah ini gini, ya nggak bisa gitu. Itu bisa jadi stres karena ada faktor orang tua juga. Tapi kalau orang tua kita miskin, kita mau gaya yang lebih dari orang tua, jangan jangan terlalu tinggi kali. Ya udah, kalau orang tua kita miskin, kita juga rendah diri, nggak boleh. Misalnya orang tua kita miskin, kita hidup mewah kayak orang kaya gitu, bagusan gak usah gitu. Terus stres itu akibat kalian tuh banyak kalian pikirkan. Seperti misalnya kalian ada tugas sekolah nih, satu hari dapat 6 tugas, 5 tugas, 4 tugas, kalian itu pusing, belum lagi mikirkan kerja di rumah, itu jadi akibat beban stres gitu. Terus lingkungan stres itu kalian tuh diejek, kalian diam aja, kalian pendam. Kalau saya sih diejek sih, pertama saya diam. Terus saya datangin orangnya. Suara kamu nih saya rekam. Saya bilang gitu kan, suara kamu saya rekam. Suara kamu tuh saya rekam. Ya, suara kamu tuh saya rekam. Suara kamu saya rekam. Ini bisa kamu kena pencemaran nama baik. Kan, misalnya dia ejek ya kan. Ya sih gitu kan. Misalnya gini. Misalnya dia ejek itu tidak sebutkan namamu, itu tidak kena undang-undang ya sih. Tidak kena undang-undang. Misalnya kamu diejek kan anjing, misalnya kamu diejek atau kamu diejek kan, jelek kau Arik, jelek kau bla 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 bla, kan gitu. Nah, jelek kau bla bla bla. Nah, jika ada namamu disebut, itu bisa kena pasal, itu namanya pasal berapa gitu, kena pencemaran nama baik. Minimal 5 tahun sih, kalau nggak salah sih 5 tahun atau 6 tahun gitu. Tuh. Jadi kalau kamu diejek, misalnya kamu jelek tapi dia nggak sebutkan namamu, kamu nggak usah stres gitu, nggak usah itu. Yang mana kayak presiden, gubernur, selebgram, artis lain, followernya tinggi-tinggi, dihina, dikritik, dia diam aja. Memang betul, orang banyak yang sabar itu nggak akan kuat kena kritik terus dari netizen gitu. Kalau saya sih, jadi kalau kamu misalnya diejek di lingkungan kamu, dia disebutkan namamu, kamu rekam diejeknya, kamu diam aja, terus kamu bisa ke kantor polisi. Tapi ingat, kamu sebelum lapor polisi, kamu harus pakai teman dulu, teman dia, kamu ini. Terus ketika dia misalnya siapa yang jelek, si bla 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 ya kan, direkam suaranya, udah ada 2 bukti. Pertama rekaman kamu, terus kamu suruh temanmu rekaman 2 gitu. Itu biar jelas. Terus kamu ke kantor polisi bikin pengaduan gitu. Tapi ingat, kalau dia umurnya nggak usah lihat umurnya sih. Kalau umurnya 16 17, di atas 17 itu bisa kena pasal sih, penjara sih bisa gitu. Kalau misalnya 16, 15 itu nggak bisa. Kenapa? Karena itu ada undang-undangnya pelindungan anak gitu.
Tapi udah umur 17 itu bisa, karena umur 17 itu sudah otomatis sudah harus wajib punya KTP, teman-teman. Jadi kalau sudah punya KTP, dia itu ada masalah melanggar undang-undang bisa masuk penjara gitu, teman-teman. Jadi ya gitu. Jadi kalau kalian diejek di lingkungan kalian rekam aja suaranya, kalian rekam, terus kalian rekam. Misalnya kan kalian naik kereta nih kan, naik kereta, terus kalian naik kereta nih, terus kalian bawa HP, kalian rekam, ya kan, jelek kau bla 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 bla, kok dia disebutkan namamu itu. Terus kedua, kamu videoin, kau suruh adik kau atau siapa temanmu, kau videonya dia ngejek kau pakai namamu gitu. Itu udah 2 video, ada barang bukti. Terus suruh temanmu yang aku bilang, udah 3 video, kamu ke kantor polisi terdekat, bisa jadi ke bisa ke polsek. Misalnya rumahmu dekat Polda, kantor Polda, bisa kan lapor ke Polda. Apa rumahmu dekat polsek bisa juga kamu lapor ke polsek atau ke Polrestabes di di lingkunganmu gitu. Terus kamu nanti pengaduan pencemaran nama baik. Apa tuh pencemaran nama? Sudah ngejek gitu. Ngejek itu sudah pencemaran nama baik sebenarnya gitu. Terus kamu pengaduan, apa bukti-buktinya, kan pasti polisi minta bukti-buktinya itu. Bukti-buktinya apa? Masukku kenapa kita harus lapor ke polisi? Biar dia jerah gitu. Jangan kita lewat di situ, kita malas berantem, nanti stres, pingin pukul dia. Itu kalau kita diamin aja, kita diamin aja, itu menjadi stres loh, teman-teman. Kenapa menjadi stres? Kita nggak bisa melawan itu. Bukan kita bisa melawan, tapi misalnya dia punya mafia, punya teman-teman banyak, kita susah itu. Tapi caranya yang lebih gampang sih gitu aja sih, rekam, terus ke kantor polisi, terus kalau kalian tahu rumah alamat itu lebih bagus lagi, teman-teman. Jadi kalau misalnya tahu alamatnya, kalian foto rumahnya, bisa sih malam atau siang atau jam berapa gitu, tapi sepi ya. Dan foto rumahnya, kalian tanya warga-warga ini jalan apa, RT apa, RW berapa gitu kan. Terus kalian ke kantor polisi. Kalian ke kantor polisi, kalian bikin pengaduan pencemaran baik. Kalian bisa ke sharing sih, biasanya 5 tahun atau 6 tahun sih gitu kan. Terus kalian itu Pak, ini buktinya Pak. Oh, 1, 2, 3, udah bukti, ada bukti aja. Ada bukti aja itu sudah kuat gitu, memanjarakan orang gitu. Terus nanti kalau nggak salah sih, kalau ada bukti itu nanti polisi nanya TKP-nya nih, apa tuh TKP? TKP itu tempat kejadian perkara. Perkara di sini Pak, di sini, lokasi di sini. Perkaranya Pak, setiap saya lewat dia jajanin saya Pak, saya diam, tapi saya malas Pak ribut, saya videoin aja Pak, biar ke kantor polisi lebih baik Pak, biar dia tangkap, biar orang tuanya tahu gitu. Jadi kalau misalnya tertangkap polisi lah nih, misalnya ditangkap polisi lah dia kan, nah misalnya dia ditangkap polisi, pasti pihak keluarga dari dia akan minta maaf, maafin anak saya tuh. Jadi kalau menurut saya sih ya pakai materai aja sih, pakai materai terus di videoin orang tuanya sama anaknya juga. Kalau dia berulang lagi, tidak ada lagi namanya tidak ada lagi namanya untuk nego-nego, jadi langsung masuk ke penjara gitu. Gitu sih. Jadi kalau kalian punya tekanan, biasanya yang orang stres itu punya tekanan, banyak pikiran, banyak ini, terus dia bisa jadi dia dulunya malas masuk ke perkuliahan atau masuk sekolah, dia kaget kok kuliah gitu, kok kuliah banyak pelajaran gitu. Jadi intinya gitu. Jadi kalau kalian dalam stres atau kalian dihina, bisa kalian contohnya aku. Gitu aja. Sekian, terima kasih. Jangan lupa di like dan subscribe channel Dimas Psikologi.